Dinukilkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin Ad-Dimyati, ya. Ini ditanyakan kepada muslim mereka, anna syakhsa idza intaqala ila daril jaza wa hadara ma'arifahu ma hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza jara al-urfu bi annahum yantadhiruna at-ta'am wa min ghalabati al-haya' ala ahli al-mayyit yatakallafuna takallufat tamma wa yuhayyi'una lahum at'imatan adida. Perhatikan. Ini tradisi masyarakat berjalan di kota Mekah. Ini tradisi belakangan, dulu nggak ada ini. Belakangan ya, abad-abad ke belakangan ya, mungkin lebih dari abad ke-10 mungkin ya. Jadi ada urf di kota Mekah ya, di mana kalau ada seorang sudah meninggal, sudah berpindah ke Darul Jaza, itu sudah meninggal, kemudian orang-orang yang kenal dia datang, tetangga-tangganya datang, jarul urfu, maka tradisi berlaku bi annahum yantazirun ta'am, mereka yang datang itu ke keluarga mayit nunggu makanan. Wa min ghalabatil haya ala ahli mayit, karena pihak keluarga malu, ditunggu kok kita belum kasih makanan. Ya takallafuna takallufat tam, maka mereka bersusah-susah untuk menyediakan makanan buat mereka, buat tamu-tamu tadi. Ya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah, dan mereka siapkan makanan bermacam-macam, bervariasi at'imatan adidah. Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah syadid. Mungkin Anda itu gagal paham karena bukan bidangnya antum memahami kitab itu. Nah, kalimatnya sudah jelas. Jadi orang yang makan di rumah duka itu, orang-orang yang bertakziah lalu makan di situ, itu namanya ada ilat, ada sebuah alasan. Jadi hukum itu dibahas tergantung bagaimana kejadiannya, bagaimana peristiwanya. Bukan hanya sesuai dengan logika Anda, bukan seperti itu cara memahami kitab. Jadi dibaca di atas sampai ke bawah. Lah sudah jelas kalimatnya. Yantaziruna ta'am, mereka menunggu makanan dari keluarga mayit. Kalau sudah jelas menunggu makanan, artinya bertakziah, ingin makan di rumah duka, ya tidak boleh, haram seperti itu. Walaupun di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Jadi bertakziah, berbondong-bondong ke rumah duka, ke keluarga mayit, datang semuanya, tetangga datang, tujuannya hanya ingin makan. Ya haram, tidak boleh. Kalau di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh. Nah, makanya Anda itu, menurut saya, itu sebenarnya panjang itu, sampai ke bawah itu, ketemu ke bawah nanti sampai itu. Wa minal bid'il munkarati. Jadi yang termasuk bid'ah munkarah, ya kejadian yang dibaca Ustaz Firanda itu. Mereka datang, tetangga datang ke rumah duka, tujuannya hanya menunggu makanan untuk makan. Dan kepada keluarga mayit kita berusaha untuk lillahi ta'ala, bukan karena malu. Di sana disebutkan ilatnya malu. Ya malu tidak boleh. Urusan ibadah juga kalau didasarkan dengan malu sama tetangga, malu sama saudara, tidak boleh. Kita ikhlaskan semuanya perbuatan kita karena Allah. Jadi Dr. Firanda itu salah di dalam memahami ibarat itu, tidak benar. Mencatut perkataan Imam Nawawi, Anda tidak ngerti, tidak tahu, gagal paham di situ, memahami situ Anda. Gagal paham Anda memahami kitab itu. Anda tidak ngerti bagaimana cara memahami kitab itu. Makanya al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku tergantung bagaimana alasannya. Bin Bas saja, ulama antum, kan lucu. Anda pengikut Salafi Wahabi, tokoh Anda adalah Bin Bas, yang Anda sanjung-sanjung, yang pendapatnya sering dibaca oleh Anda, pendapatnya Bin Bas. Mungkin Anda tidak punya kitabnya, atau Anda belum pernah membaca tentang pendapat Bin Bas. Artinya kalau orang itu bertakziah, membawa kambing atau sapi atau daging atau lain-lain selain dari itu, atau harga dari kambing, artinya fulusnya, uangnya diberikan kepada keluarga si mayit, menurut Bin Bas la haraja, tidak masalah, tidak dosa. Terus Anda ikut siapa kalau tidak mengikuti Bin Bas? Itu pendapat ulama Anda, bukan ulama kami, bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pendapat ulama Salafi Wahabi membolehkan
asalkan tidak memberatkan atau tidak membebankan keluarga mayit. Monggo Anda pelajari, Anda baca kitab Bin Bas yang menerangkan bahwa makan di rumah duka asalkan membawa sesuatu dan keluarga mayit itu untuk menghormati tamu, hukumnya adalah tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum aswaja, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang bersama Ustadz Ahdi Afandi yang terkenal dengan Ustadz Ahdi Afandi Aswaja ya. Berarti Ahli Sunnah wal Jamaah Ustadz ya. Iya. Yang punya channel A Afandi. Ya, betul. Ini begini Ustadz. Ustadz Salafi Wahabi gencar sekali menyerang sesuatu yang dilakukan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Wataknya itu memang seperti itu. Memang kayak gitu Ustaz? Iya, wataknya memang itu. Ya, saya lihat di konten-konten Ustadz itu juga banyak yang tidak sepaham dengan Wahabi. Betul. Iya. Memang kami itu dengan teman-teman memang mengkantar pemahaman mereka. Karena mereka itu tiada hari tanpa menyalahkan nama dia orang lain. Berarti otaknya isinya bida. Bida terus ya Ustaz? Iya. Iya begitu. Ya sama dengan channel saya Ustaz juga memang perlu dari beberapa pemahaman Wahabi itu juga perlu diluruskan. Harus diluruskan, bukan perlu, harus diluruskan. Kasihan sama umat Ustaz. Betul, ya? betul. Begini Ustaz, sering terjadi ketika ada orang meninggal, masyarakat itu ya mayoritas lah, lumrah lah di masyarakat itu bertakziah kepada ahlul mayyit. Maka menurut pendapat Salafi Wahabi itu berkumpul di rumah duka, apalagi sampai makan di sana, dianggap oleh mereka itu bid'ah mungkar. Bid'ah mungkar. Iya. Bid'ah mungkar. Kebiasaan di Sunda itu gimana Ustaz? Kalau kebiasaan di Sumedang, terutama di rumah saya di perkotaan itu, orang yang datang itu yang bertakziah itu bukan cuma makan. Gimana? Padahal kadang-kadang itu tidak makan, cuma sekedar bertakziah, ya duduk-duduk. Ada yang bawa uang, ada yang bawa beras. Kalau di kota lah banyak membawa uang. Nah, diberikan sama siapa? Ahli mayitnya diberikan sama. Ya, kalau di rumah saya karena pedesaan, di rumah saya itu kebanyakan mereka itu membawa barang mentahnya Ustaz. Nah, apa itu mentah? Beras, gula, kopi itu biasanya seperti itu Ustaz. Tidak ada yang bawa kambing Ustaz? Tidak ada. Siapa Ustaz? Apa lagi? Repot yang mau nonton kan? Iya. Nah ini permasalahannya Ustaz. Jadi masyarakat memang diresahkan dengan asumsi-asumsi seperti itu. Tuduhan-tuduhan mereka itu. Ya, tuduhan mereka itu. Soalnya mereka kalau sudah memvonis bid'ah, berarti alurnya nanti kemana? Ke neraka. Nah, iya, karena kita dianggap sesat. Sesat, iya. Nah, kesesatan itu menurut mereka itu pasti neraka. Ya memang kalau sesat pasti neraka. Nah, maksudnya mereka itu yang kita kerjakan itu adalah bid'ah. Bid'ah menurut pemahaman mereka itu adalah semuanya bid'ah itu adalah sesat. Walaupun otomatis kalau sesat neraka. Itu mana mereka sudah. Iya. Padahal dari tubuh mereka sendiri, bahkan imam-imam mereka sendiri ada ya yang melakukan bid'ah. Banyak. Kan ya Ustaz? Iya banyak. Termasuk nama siapa Albani itu? Albani. Saya Albani, ahli hadisnya mereka itu ya. Iya, kan juga menyebutkan nama yang Afandi misalnya. Kita juga itu. Tapi namanya sendiri Nasiruddin Albani. Nah itu kebingungan. Ya, makanya masyarakat itu perlu diluruskan pemahamannya agar tidak terpengaruh dengan pemahaman mereka.
Ya gimana sebenarnya menurut jalur hukum Ustaz? Baik, begini Ustaz. Ya. Karena kita kalau membahas referensi dari ulama-ulama kita sendiri atau hadis-hadis yang masih umum, mereka masih menyanggah Ustaz. Iya. Ya. Jadi intinya yang sampean tanyakan, bagaimana kita takziah, kita datang, istilah Maduranya lalabat kan itu? Lalabat. Ya, istilah Maduranya lalabat, datang ke rumah duka, ke rumah keluarga mayit, kita membawa uang, membawa beras, membawa gula, kopi dan lain-lainnya, pokoknya barang mentah ya Ustaz. Iya, iya. Bagaimana hukumnya? Kemudian kita karena sudah menjadi tamu ke sana, keluarga mayit itu membuatkan makanan dan kita makan. Iya. Ditanyakan hukumnya makan Iya, kita iya. kan? Hukumnya kita makan di rumah duka. Baik. Ya. Menurut Syekh bin Baz, silahkan lihat di fatwa beliau ya. Fatwa Syekh bin Baz setahu saya itu Ustaz termasuk salah satu tokoh Wahabi. tokoh Wahabi, bahkan itu termasuk dalam salah anggota Majelis Lajnah Daimah. Kalau di Indonesia itu katakanlah MUI-nya Arab Saudi. Iya, iya. MUI-nya Arab Saudi itu namanya Majelis Lajnah Daimah. Dan beliau itu Ustaz sangat diagung-agungkan oleh Sangat diagungkan Salafi oleh Wahabi. Salafi Wahabi. Bahkan ada namanya itu Daurah Ibnu Baz. Ada daurahnya. Daurah Ibnu Baz itu maksudnya mengenang Ibnu Baz. Loh, padahal itu tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Iya. Mengenang itu maksudnya kalau kita kan maulid. Iya, iya, iya. Mereka tidak menyebut maulid tapi daurah. Silahkan lihat di channel-channel YouTube Arab Saudi itu ada Daurah Ibnu Baz, ada di situ. Itu jelas Ada ada MC-nya, pembukaan, baca Quran, kemudian baca silsilah atau riwayat biografi dari Ibnu Baz. Ada seperti itu Ustaz. berarti sudah melakukan bid'ah juga itu. Mungkin bid'ah kalau untuk orang lain, kalau untuk mereka bukan bid'ah. Berarti Sunnah. saya enaknya sendiri. Baik, kembali ke pembahasan Ustaz. Iya, iya, terus gimana Ustaz? Ibnu Baz itu mengatakan ada pertanyaan pada beliau, "Atuna fi ma huwal waqi indana." Mohon fatwanya untuk Syekh bin Baz, apa yang terjadi pada kami ketika kami bertakziah terhadap orang yang meninggal dunia. Sebagian dari kami, itu kata penanyanya, membawa ghanam, Kambing. besar berarti. Besar, ya. Atau sudah luhumnya, lahmul ghanamnya, apa itu namanya? Artinya dagingnya Dagingnya yang sudah jahisah lil akli, yang sudah siap untuk dimakan. untuk siap dimakan. Kalau bahasa Indonesianya siap saji. Siap saja. Atau membawa lain-lain sebagainya. Ada juga membawa timah dari kambing itu, istilahnya harganya yang dua, uangnya maksudnya. Iya. Membawa uang. Nah, karena kita sudah bertamu ke keluarga mayit, kita duduk bersama, kemudian disuguhi makanan oleh keluarga mayit, apakah itu boleh? Kata penanyanya. Iya. Jawaban Ibnu Baz, maka ini adalah hukumnya boleh. Bisa jadi pertanyaannya begini Ustaz. Nah. Hal hadza sahihun. Hal hadza sahihun amla, apakah ini sah, boleh atau tidak, benar atau tidak? Jawabannya Ibnu Baz, la haraja La haraja fi dzalik. la haraja Fi dzalik. la haraja fi dzalik. Tidak apa-apa. Tidak dosa. Tidak dosa. Boleh berarti Ustaz. Boleh. Karena yang dimaksud tidak boleh, yang dimaksud berdosa, yang dimaksud makruh atau bid'ah mungkarah menurut Ibnu Baz makan di keluarga mayit apabila yang dibuat makanan itu adalah min malihim, dari harta ahli mayit. Dari ahli mayit. Tapi kalau kita membawa sesuatu, kalau di Madura bukan bahkan bisa setelah 7 hari itu lebih Ustaz. bergintal-gintal. Iya. Aduh, gintal-gintal itu, beras banyak, fulus juga banyak. Bonus juga banyak. Itu menurut Ibnu Baz boleh, tidak apa-apa. Bagi mereka yang tidak percaya, teman-teman Salafi, silahkan cek fatwanya Ibnu Baz rahimahullah. Di situ sudah jelas fatwanya. Jadi la haraja fi dzalik, tidak apa-apa kalau memang kita yang datang bertakziah itu membawa sesuatu. Artinya musadaqah. Iya, tidak apa-apa kita makan di sana karena kita sudah diannahu duyufun. Karena kita yang datang itu adalah tamu, dan tamu itu harus dimuliakan. Ya itu Ustaz. Jadi saya akan menjawabnya. Saya sudah menjawabnya dari pendapat ulama kawakan mereka sendiri Ustaz. Jadi ini pendapatnya ulama, artinya tokoh mereka sendiri lah. Grandmaster mereka sendiri. Iya. Sanjungan-sanjungan mereka sendiri itu. Betul. Kalau ulama kita Minhajus Sunnah wal Jamaah ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sudah jelas. Iya, gitu sudah ya. jelas. Dan perlu saya tegaskan dulu Ustaz,
kebiasaan teman-teman salafi itu menghantam aswaja bahwa tahlilan itu bid'ah mungkaroh, katanya berdasarkan kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Padahal setelah saya cek Ustaz, bukan membahas tahlilan. Cek, silakan datangkan pada saya. Iya. Mana yang membahas tahlilan? Yang dibahas makan. Bedakan ya. Tahlilan, makan. Bedakan. Lain. Tidak beda Ustaz. Tahlilan dia makan sudah beda. Iya. Jadi yang dibahas di Kutubus Syafi'iyah itu semuanya membahas makan. Makan. Ya kalau cuma datangnya mau makan, dia itu menambah sumpek sama Nah, kita itu. sumpek. Tambah sempit itu Ustaz. Atapnya kalau waras, kalau kita lapar di rumahnya, jangan dibawa ke rumah duka. Itu tambah bahaya, tambah mudaratkan itu Ustaz. Iya. Ini dari pendapat Salafi Wahabi. Betul, Ustaz. Tokohnya Salafi Wahabi ya. Iya, Ustaz. Artinya boleh lah. Jadi untuk masyarakat jangan terpengaruh dengan pendapat Salafi Wahabi itu yang menuduh bahwa takziah itu atau kumpul-kumpul di rumah itu, di rumah duka, merupakan bid'ah mungkarat atau bisa dikatakan sesat lah menurut mereka Wahabi. Sebenarnya tidak boleh kok. Bahkan imamnya sendiri juga. Ibnu Baz itu dianggap imam sudah. Lihat sampai di linknya itu Al-Imam Ibnu Baz. Iya, imamnya mereka ya. Bahkan disanjung-sanjung oleh mereka. Sanjung mereka. Mungkin gimana Ustaz? Nggak ada lagi yang mau disampaikan. Sudah cukup. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, cukup sampai di sini perbincangan kami dengan Ustadz Ahdi Afandi. Semoga kita selalu berada dalam manhaj yang benar. Amin. Manhaj min ahli sunnah wal jamaah. Amin, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.